Kak Hani, bukan Kak Hani. Astaga, lama sekali tidak ketemu Kak. Dias, apa kabar Dias? Alhamdulillah baik Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah lama makiku cari-cari, lama Masa? tidak ketemu. Mau Kak ngobrol-ngobrol. Oh iya. Karena saya pengen banyak sekali hal-hal yang ingin saya ketahui dari Kak Hani ini. Tapi setelah lama tidak ketemu ternyata banyak sekali hal-hal yang saya penasaran. Terutama kegiatan Kak di kegiatan sosial, organisasi, pokoknya masih banyak deh. Pokoknya begitu. Tapi sebelumnya kita cari tempat lokasi dulu untuk ngobrol-ngobrol ya. Ya, Pemirsa, kita akan ketahui profil beliau ya setelah yang satu ini. Kita cari tempat buat ngobrol Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia Net TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program Bukan Perempuan Biasa dan seperti biasa saya tidak sendiri, kita kedatangan narasumber ya di pagi hari yang begitu cerah. Dan kalau gitu kita langsung saja ke narasumber kita yang bernama Gerhanita Sam SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh dibuka maskernya dulu. Oke. Iya, Gerhanita Sam SE. Ini panggilnya apa nih Kak? Apa atau Bunda Saya atau biasanya disapa panggilannya Bunda Hani. Oh, panggil Bunda Hani. Ya. Bunda Hani ya. Bunda Hani. Oke, kita panggil Bunda Hani aja ya pemirsa di rumah. Oke, ini alhamdulillah pasti kabarnya sehat ya Kak ya. Alhamdulillah Loh, sehat saya luar manggilnya biasa. Kak lagi. Panggil Bunda Panggil ya. Bunda ya. Ya betul, seperti bajunya yang ceria, yang cerah ya pagi-pagi hari ini. Ya, untuk hari ini Bunda Hani ini udah ada di sini dengan semangat yang pastinya keren ya, yang ceria. Saya mau nanya-nanya nih Bunda Hani ya. Dengar-dengar Bunda Hani ini pemirsa ya merupakan aktivis, organisatoris, aktif juga di partai ya, pegiat sosial, aktif juga di keolahragaan dan businesswoman. Pokoknya masih banyak. Kalau gitu kita langsung saja ke Kak. Lu panggil Kak lagi nih pemirsa, kebiasaan mungkin ya. Ya Bunda Hani. Nggak apa-apa lah. Iya. Itu biasa sapaan sama anak-anak anggota saya. Iya betul. Ini Bunda Hani nih aktivitas sehari-harinya apa aja sih? Mungkin bisa diceritain ke pemirsa. Wah, membahas tentang aktivitas ya bagaimana ya. Sebenarnya saya itu sudah dari pagi sudah keluar rumah. Ya contoh kecil aja dari tadi ini saya sudah di luar. Jadi saya tuh startupnya setelah bangun subuh. Saya mandi terus keluar mencari kegiatan. Karena dalam satu hari itu biasanya saya padat jadwalnya, kadang rapat aja kadang sampai 3, 5, kayak kemarin juga sampai 8. Wow, luar biasa. Ya. Padat banget ya. Iya. Jadi ya seperti itulah, mungkin ada kegiatan kerjaan dan ada beberapa organisasi yang undangan rapat yang saya hadiri. Gitu. Kalau boleh tahu nih seperti tadi yang saya katakan ke pemirsa yang saya sempat juga baca nih di profilnya Bunda Hani. Ini Bunda Hani teraktif juga di partai. Kalau boleh tahu di partai apa sih? Ya seperti saya sekarang pakai baju kuning ya.
Saya alhamdulillah saya masuk di Partai Golkar. Golkar Makassar ya. Itu sudah berapa lama? Saya masuk di periode ini, tapi sudah bergabung dari periode yang dulu masih Pak Aru ya. Masih pada saat Pak Aru itu saya dampingi Bu Serli untuk sosialisasi ya. Disitulah saya banyak belajar. Kalau untuk organisasi selain keterlibatan di partai ini ada organisasi apa saja nih Bunda Hani? Oh iya, organisasi saya ada beberapa organisasi yang saya masukin ya, termasuk organisasi kepemudaan. Saya di AMPI, pengurus AMPI Makassar, juga ketua AMPI Kecamatan Manggala. Wah, luar biasa. Ya, dipercayakan sama Pak Ketua. Kemudian juga saya bergabung di Bapera, Barisan Pemuda Nusantara, juga KNPI ya yang kemarin baru dilantik juga. Boleh disebutin semua kok kamu bisa. Kalau disebutin semua banyak banget ya, mungkin ada 32. Wow, ini suatu pencapaian yang luar biasa ya, aktivis perempuan teraktif di 32 lembaga ini, Masya Allah, luar biasa, pemecah rekor nih. Ya, boleh dilanjutin tadi lagi, apa lagi? Ya, terus KPPG ya, KPPG juga di Makassar, saya sebagai wakil ketua 1. Terus saya juga bergabung di AMPG Sulawesi Selatan, dan juga banyak banget ya. Ada, kalau nggak salah ada di AMC juga. Iya, ya? di AMC juga, Ikatan Motivator ya. Terus ada kemudian IPM. Kemarin aja ini dalam 1 bulan ini saya 5 kali dilantik. Wah, luar biasa. Kita tahan dulu, kita buat penasaran pemirsa di rumah dulu ya. Pemirsa, bukan perempuan biasa, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di BPB di Net TV Sulsel TV masa kini. Anda masih bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa bersama Bunda Hani. Iya, dia. Ya, kita lanjutkan nih tadi. Tadi ya saya sempat sangat terkejut begitu. Wah, sampai 32 lembaga. Ini ya ampun, luar biasa sekali nih Bunda Hani, keren sekali. Iya, tapi itu tidak perlu diketahui ya. Disebutkan satu-satu banyak sekali. Kertasnya nggak muat ya kalau ditulis ya. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang aktivitas yang memang istilahnya sangat mobilitasnya sangat tinggi nih Kak Hani. Selain aktif di lembaga-lembaga kepemudaan, organisasi, kemudian partai. Nih saya dengar-dengar dan saya baca nih ya pemirsa, Bunda Hani ini aktif juga berbisnis, business woman dong ya berarti. Oke, boleh tahu nggak kira-kira bisnis apa saja sih yang dijalankan seperti itu? Ya, bisnis ada beberapa sih bisnis ya yang sementara saya jalankan, saya garap. Itu kalau saya tuh sudah lama memang suka ya, nggak tahu, saya suka aktif, suka bekerja. Passion ya? Iya, memang passion saya kali ya. Jiwa saya memang jiwa pekerja, jadi iya, itu betul. timbul dengan sendirinya. Saya bisnis itu sudah ada dari tahun ke tahun mungkin ya. Ada saya buka travel juga, saya juga buka rental mobil. Kemudian sempat juga saya buka butik ya, butik fashion. Kemudian yang sekarang saya garap ini perusahaan media, event organizer, dan lain sebagainya lah. Ya, kalau boleh tahu bisnis pertama nih semenjak menjajal bisnis untuk memutuskan terjun ke dunia bisnis itu umur berapa dan bisnis apa sih? Saya kalau ditanya umur, saya bekerja dari sekolah. Jadi saya waktu sekolah masih SMA itu saya sudah kerja dia. Terus terang saya pulang sekolah itu saya biasa sampai bilang sama orang tua ada kerja kelompok. Padahal sebenarnya saya pergi jaga pameran. Wow. Ya, saya dipanggil sama beberapa perusahaan, mungkin contohnya PT Astra ya. Terus PT Surako Jaya Abadi Motor, terus bank, itu kan biasanya dulu kan itu kalau SPG ya, zaman-zaman SPG dulu itu sebarkan brosur aja gitu. Jadi kerjanya
saya jaga pameran terus sebarkan brosur. Nah, dari titik Ya, itu nih dari awal. mulai untuk ada satu langkah one step untuk menuju bisnis. Tentunya tadi bekerja dulu kan seperti Ya, menjadi SPG betul. ya di pameran-pameran, Ya, ada tur-tur proses di seperti itu kan ada dalamnya. prospek. Itu habis dari situ kira-kira menentukan oh ini saya mau bisnis kayak gini nih. Ini waktu Ya. itu bisnis apa pertama kalinya? Ya, jadi saya kemarin waktu masih sekolah itu saya termotivasi ambil jurusan manajemen pemasaran. Oh, manajemen. Karena saya melihat potensi diri saya sendiri ya. Asik, Passion cakep. saya itu saya jiwa marketing. Asik. Jiwa sosial yang artinya suka beradaptasi, suka sharing, suka ngobrol ya, suka menjual dong, ya. sama dong. Jadi makanya saya mengambil jurusan manajemen pemasaran. Ya, pada dasarnya akhirnya saya berpikir kemudian bisnis apa ya yang cocok buat saya? Ya, saya hobi traveling, touring, traveling. Akhirnya saya buka Honey Travel. Saya buka travel, namanya Honey Travel. Itu yang pertama ya. Iya, awalnya saya buka Honey Travel. Terus saya suka fashion, saya suka bercermin biasa ganti-ganti baju. Akhirnya saya buka fashion boutique. Namanya Honey Fashion. Saat itu bisnisnya apakah pada saat membuka bisnis kedua, ketiga dan selanjutnya, apakah bisnis pertama masih jalan? Ya, di kondisi pandemi ini kan kita tahu lah keadaan sekarang perekonomian bagaimana. Terus apalagi namanya travel kan, perjalanan ya pasti terhambat lah. Ada beberapa bisnis yang saya jalani itu ya memang penurunan dan memang bahkan saya nggak garap lagi. Ya, dan saya membuka beberapa usaha lagi yang lainnya. Seperti itu dia. Oke, kita akan lanjutkan lagi kita Oke. pembicaraannya ya. Pemirsa Setia Net TV sosial dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Net TV Sosial. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV, TV masa kini. Oke, kita kembali ke Bunda Hani nih yang waduh senantiasa selalu ceria. Ya, saya jadi ketularan vibes-nya ceria terus ya. Memang kalau orang ceria terus ya, kita juga jadi Ikut ceria. ikut ceria, senang banget ya vibes-nya itu loh. Oke, baik. Mungkin di samping tadi kan kita udah bahas mengenai organisasi, kemudian partai, Bunda Hani juga sebagai businesswoman. Ini kalau tidak salah nih ya, Bunda Hani juga ini bergelut di isu-isu sosial ya, pegiat sosial, aktivis sosial ya. Itu apa aja nih Kak? Itu kan pemirsa kan panggil Kak lagi Bunda ya, kebiasaan. Ini itu apa aja nih Bunda? Kegiatan-kegiatan sosialnya apa aja? Ya, berbicara tentang sosial ya. Semua orang pasti mempunyai jiwa sosial ya. Jadi saya itu memang pemerhati orang banyak. Jadi saya kalau melihat orang itu yang membutuhkan itu tersentuh hati saya. Jadi ada beberapa kegiatan sosial yang saya lakukan itu seperti pembagian sembako pada saat Ramadan. Terus Jumat Barokah ya, pembagian nasi kotak. Terus kemarin juga kami adakan Sahabat 21 mengadakan kunjungan ke salah satu warga yang ada di rumah susun, membawakan sembako. Kemudian juga sempat pada saat masa pandemi itu saya melakukan penyemprotan di 8 kelurahan. Wah, luar biasa ya. Ini Iya. apa yang membantu pemerintah ya? Ya, Membantu juga pemerintah. kita juga memang harus bersinergi lah sama pemerintah, membantu program-program pemerintah yang Betul. ada. Kalau nggak salah donor ada darah. juga ya donor darah tuh. Saya kemarin juga ikut donor ya. Dan itu rutin saya lakukan tiap tahun. Bahkan dalam setahun kadang 2 kali saya donor. Kalau nggak salah yang lainnya juga ya, yang saya dengar nih Bunda Hani juga sempat mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Ya. seperti pemberdayaan masyarakat, hidroponik ya, seperti itu mungkin bisa dijelaskan itu apa tuh kegiatan apa? Ya, itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PIM Perempuan Indonesia Maju
yang kami diajak oleh Ibu Ketua ya, Ibu Ketua Ida Harisasi Limpot. Itu kami diajak ke balai lembaga pelatihan untuk mengikuti bagaimana cara bercocok tanam untuk tanaman hidroponik, terus bagaimana cara mengembangkan bisnis di bidang pengolahan industri makanan seperti kentang menjadi donat, terus bayam bisa dijadikan es krim dan lain sebagainya. Oh, bayam bisa menjadi es Ya, krim. jadi di dalam campuran bahan mentahnya es krim itu anak-anak kan tidak suka dengan sayuran kan, banyak ya tidak suka dengan. Jadi bagaimana supaya orang bisa makan sayuran dengan cara ya orang semua pasti suka lah yang namanya es krim ya, dikreasikan akhirnya seperti itu. Kalau untuk bagi-bagi apa sih tadi sembako ya atau bagi-bagi nasi kotak, apakah memang itu dilakukan secara rutin atau periode-periode tertentu saja atau seperti apa nih? Iya, jadi kan berhubung saya ada beberapa organisasi dia ya, di mana di dalamnya itu masing-masing mempunyai program Jumat Barokah. Jadi saya setiap waktu ada kegiatan dimanapun yang ada mengadakan pasti saya kasih itu, insya Allah. Jadi memang bisa dikatakan ini rutin ya? Ya. Rutin, oke Ya. seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Oke. Kita akan ke bidang yang lain. Oke. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di acara Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV, TV masa kini.